Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube-nya Smatak Surabaya. Dan jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan podcast bareng Pak Yusuf. Oke, Boleh perkenalan Pak? ya, tentu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf. Di sini saya sebagai guru, salah satu guru di SMA 17 Agustus. Kebetulan untuk dimulai pertama kali ngajar di sini sampai sekarang masih mengajar bahasa Inggris. Tepatnya bahasa Inggris wajib di kurikulum 2013 ini. Ada lagi? Saya mengajar di sini mulai tahun 2012 dan untuk saat ini masih mengajar sekitar 13 kelas. Jadi mulai dari kelas 10, 11 ataupun 12, tapi tidak semua. Uh, untuk lain-lainnya tugas tambahan di SMA 17 Agustus masih tetap sebagai koordinator untuk program internasional dan juga staf kurikulum. Nah, Gitu. program internasional itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Oke. Untuk program internasional yaitu program-program yang ada di Sematak yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang kita bisa go internasional di situ. Wow. Jadi contoh misalnya memang ini karena kita nggak ngomong masalah yang sekarang terjadi ya, karena kemarin kita masih delay, kita masih postpone selama 2 tahun karena ada pandemi. Jadi salah satunya yaitu ada program sebenarnya ada student visit. Nah, student visit ini di tahun 2000 kita mulainya di tahun 2016 sudah kita mulai yaitu ke Thailand. Di tahun 2018 juga kita ke Thailand, tahun 2019 kita ke Singapura sama Malaysia. Nah, itu programnya namanya international program di mana kita ada student visit. Jadi saya bersama dengan beberapa siswa itu kita intinya adalah belajar dan memamerkan budaya Indonesia yang ada di kita ke Thailand. Di sana kita pamer ada tari remo, kemudian kita juga di sana belajar gimana sih culture-nya di sana dan sebagainya. Nah, itu salah satu program internasional. Yang satu lagi yaitu kita mengadakan guru asing. Jadi datangkan ke Sematak. Jadi tahun 2017 kita ada guru asing dari Romania. Kemudian di tahun 2018 itu juga dari Romania sama Italia. Kemudian di tahun 2019 itu dari Bangladesh. Nah, karena ada pandemi, kita off dulu international programnya karena memang kan bahaya. Karena tidak hanya di sini, di luar negeri pun juga masuk ke sini juga agak susah. Tapi untuk tahun ini semoga di-approve sama kepala sekolah karena tadi barusan saya propose apakah ada program volunteer lagi sehingga ada nanti pengajar asing yang bisa datang ke sini. Tapi insya Allah kemarin temen yang di tahun 2017 mungkin kalian tahu di video-videonya Sematak ya di profilnya Sematak itu kan ada satu bule yang kelihatan ganteng banget itu. Itu insya Allah tahun ini dia datang bulan Juli besok. Oke, berarti langsung ngajar di Smatak juga itu. Nah itu kurang tahu nanti dia pengennya seperti apa karena di luar programnya kita sebenarnya karena dia merasa enjoy untuk ngajar di Sematak, environmentnya bagus, kemudian siswanya juga apa istilahnya interaktif dan sebagainya, dia senang untuk datang balik ke sini lagi tuh, gitu. Oke. Nah untuk yang apa program tadi itu untuk siswanya itu dipilihin atau minat bakat siswa atau gimana Pak? Untuk yang keluar negeri, Iya, yang luar negeri. kita welcome aja untuk seluruh siswa yang pengen join karena memang untuk saat ini biayanya masih mandiri. Jadi barang siapa yang pengen ikut, dia silakan mendaftar. Notabene kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, kita nanti karena program ini nggak langsung misalnya kita berangkat 1 bulan lagi, saya baru promosikan sekarang, nggak mungkin. Karena mesti akan jauh-jauh, misalnya 6 bulan sebelumnya akan saya informasikan ke kelas-kelas dan ke orang tua siapa yang pengen ikut. Nanti kita drill selama 6 bulan atau 3 bulan lah. Kita drill bahasa Inggris. Kalau misalnya kita ke Thailand, saya ajarkan sedikit-sedikit tentang bahasa Thailand seperti apa. Oke. Kalau Singapura, Malaysia, automatically pakainya bahasa Inggris. Ya. Berarti itu biaya pribadi ya Pak? Biaya pribadi untuk sementara ini dan ada mungkin biaya covernya dari sekolah itu ada beberapa lah, nggak semuanya juga. Tapi intinya masih tetap ke arah biaya mandiri. Oke. Nah untuk masalah PPDB nih Pak, di Sematak sendiri untuk tahun ini itu menerima berapa siswa sih Pak?
Kalau menerima berapa siswa, target kita ada 300 sebenarnya. Oke. 300 dan 8 kelas ya. Jadi kalau Oh, 8 misalnya kelas. kita hitung-hitungan 8 kelas dikalikan aja 35. Ya segitu. Ya, intinya segitu nanti Iya, silakan itu dihitung segitu. sendiri ya. Jadi pokoknya intinya adalah target kita ada 8 kelas. Jadi kalaupun adik-adik kelas yang sekarang SMP yang udah lulus mau masuk di Smartech, silakan yuk join semuanya. Join, Karena guys. di sini udah pasti tahu environment-nya seperti apa, dan kemarin hasil asesmen nasionalnya di tahun 2020 sekolah ini SMA 17 Agustus itu udah di atas rata-rata nilainya dari nasional. Oh, Dari berarti provinsi juga nilainya sudah di atas. Jadi cukup kalau bagus. masalah lingkungan no bullying jelas. Karena Ya. kemarin hasil survei lingkungan yang dilakukan di siswa kelas 11 yang sekarang kelas 12 itu ya lewat asesmen nasional, itu mereka mengatakan bahwa di sini bullyingnya sangat rendah dan untuk nilai prestasi numerasi dan literasinya juga bagus. Oke. Nah, untuk fasilitas sendiri yang mungkin diunggulkan oleh Smartech sendiri apa sih, Pak? Untuk Kalau yang tadi Bapak masalah fasilitas secara fisik jelas ya. Secara fisik mungkin mulai dari gedungnya yang seperti ini. bilang. Ya, di gedungnya Smartech sendiri ada 6 lantai. Ya. Lantai atas sendiri itu aula, kemudian di bawahnya ada untuk kelas 10, bawahnya lagi kelas 11, bawahnya lagi kelas 12, terus bawahnya lagi kantor, dan bawahnya lagi laboratorium. Jadi ada 6 lantai. Tapi untuk yang kelas 10 nggak perlu khawatir karena di kelas 10 itu meskipun di lantai 5 tetap ada fasilitas lift yang beroperasi mulai jam 6 sampai dengan jam 4 sore. Jadi kalaupun misalnya karena posisinya tinggi ya bisa naik lift aja kan gitu. Kemudian selain itu kalau di masing-masing kelas jelas ada wifi, masing-masing kelas itu ada dan masing-masing siswa punya kuota sendiri-sendiri. Dan kalau masalah kuota sih unlimited. Hanya memang kita batasi untuk akses ke beberapa website memang tidak diizinkan. Kemudian untuk ruang kelasnya sendiri sudah ber-AC, ada 2 AC kan ya di kelas dan itu 4 PK. Kemudian ada juga ya jelas audio, visual dan sebagainya itu sudah lengkap di situ. Kalau yang non fisik itu juga ada, misalnya pengajaran yang menyenangkan dan kita akan belajar bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di tahun ini di mana pembelajaran akan kita buat lebih menyenangkan, bisa indoor, bisa outdoor. Oh, jadi nggak harus di kelas berarti, Pak? Iya, nggak harus di kelas. Kalau ada guru-guru yang monoton dalam 1 tahun itu belajarnya di kelas terus, kita evaluasi. Oke. Jadi dari sekolah kan kita evaluasi karena memang ada proyek di mana proyek ini nantinya harusnya ada di luar kelas. Jadi bisa mungkin kalau dibilang bisa terjun ke lapangan langsung. Selain itu juga untuk fasilitas-fasilitas lain kita mengajarkan bagaimana berwirausaha, berentrepreneur. Jadi mungkin ada di sini itu produk ini harusnya ada produknya ya nanti kita bawa aja lah. Produknya ada berupa pembuatan kerupuk lele sama budidaya lele dan juga budidaya tanaman hidroponik. Nah, itu kita ajarkan semuanya. Sampai sekarang masih berlangsung itu, Pak? Masih dan untuk kerupuk lele dan kerupuk mujair itu kita pasarkan juga loh sampai di mana sotonya Cahar. Nah, itu bisa kalau ke sana mungkin kalian akan lihat produknya Smartech juga ada di situ. Oke. Berarti nanti kalau ada Raisa kita titipin juga gitu ke Raisa. Nah, untuk yang diunggulin sendiri, yang diunggulin Smartech selain fasilitas itu apa sih, Pak? Mungkin prestasi di Smartech sendiri itu bisa apa ya, keren gitu kan? Oke. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, untuk prestasi selama pandemi kemarin memang kita secara offline-nya jarang ya. Iya. Karena memang kondisi seperti itu dan orang tua juga tidak mengizinkan. Tapi selama pandemi itu kita memfasilitasi siswa jika kita rekom kalau misalnya ada yang pengen ikut Olimpiade Nasional dan sebagainya, itu kita rekom. Nah, kemarin kebetulan ada beberapa siswa itu yang dapat medali emas. Wow. Di Olimpiade Nasional itu sifatnya memang online karena kondisinya yang seperti itu. Jadi ada sekitar 10 siswa yang ikut dan ada beberapa guru juga yang ikut loh. Pak Yesus sendiri ikut? Iya, saya ikut kemarin dapat medali emas juga. Kemudian ada guru bahasa Inggris lain Pak Reza,
ada Bu Koima, kemudian ada Bu Nurul yang guru kimia, Iya. Bu Vero itu juga ikut untuk Olimpiade Nasional yang khusus untuk guru. Jadi ada sendiri-sendiri ya Pak, Mm-mm. guru Jadi sendiri, murid sendiri. iya betul. Jadi tidak dipungkiri bahwa SDM kita juga harus kita terus kembangkan. Jadi dari Sematak sendiri, dari manajemen mengembangkan betul karirnya atau mengembangkan betul kemampuan Bapak Ibu gurunya juga. Jadi ketika mengajar pun juga harus inovatif. Intinya kayak gitu. Oke Pak, kalau untuk PPDB sendiri cara daftarnya gimana mungkin Pak? Untuk cara daftarnya syarat-syaratnya jelas ya, yaitu siswa yang lulus di tahun ini, tahun 2022, Oke. otomatis kan berarti di kelas 9 sekarang. Iya. Nah, itu siapapun yang lulus di tahun 2022 bisa mendaftar di sini dan caranya silakan datang aja ke Sematak biar sekalian kita kenalkan sih gedungnya seperti apa, tempatnya seperti apa, ruang kelasnya seperti apa, itu bisa kita jelaskan betul. Kemudian nanti untuk caranya, alurnya, yaitu yang pertama membeli formulir terlebih dahulu. Nah, formulir itu sebenarnya dari Sematak sudah bisa bekerja sama dengan guru BK di SMP. Jadi guru BK di SMP itu sudah kita kasih ada rekom. Jadi kalau mau membeli formulir lewat guru BK di SMP bisa. Ini Dan membawa dapat diskon juga. untuk gimana? diskonnya mungkin nanti bisa dengan guru BK-nya aja ya langsung ya. Jadi kita sudah buat kerjasama dengan guru BK masing-masing tetap 250.000. Untuk formulirnya 250.000. Kemudian setelah memberi formulir itu silakan dibawa pulang boleh atau langsung diisi di sini juga bisa. Hanya saja ada beberapa persyaratan untuk dokumen yang harus dilampirkan. Nah, jadi ada misalnya fotokopi KK, fotokopi ijazah kalau memang sudah ada, kalau belum ada ya otomatis pakai SKL juga bisa atau pakai ijazah SD. Karena kita menulis nama supaya tidak salah. Ini kayak gitu. Kemudian ada fotokopi akte kelahiran dan juga foto 3x4 2 lembar mau berwarna atau mau hitam putih juga boleh. Materai 10.000 2 lembar sama ya tadi untuk ijazah menyusul boleh. Oke. Gitu. Kalau untuk biaya sendiri gimana Pak? Kalau biaya jadi gini, nanti setelah alurnya mengisi formulir ya, kemudian dikembalikan ke sini, itu nanti ada tes minat bakat. Jadi ada tes minat bakat terlebih dahulu, setelah tes minat bakat baru interview dengan pihak sekolah sama orang tua. Didampingi sama orang tua siswanya, kemudian baru melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya kalau untuk SPP-nya ini tidak akan pernah naik sampai kelas 12. Jadi tiap bulan akan tetap mulai dari kelas 10 awal sampai kelas 12 tuh. Itu 700.000. Kemudian untuk uang DPP atau sumbangan masyarakatnya itu 3 juta. Nah, DPP ini bisa diangsur 3 kali. Jadi mulai bayar pertama bisa 1 juta, kemudian nanti di bulan Agustus 1 juta, di bulan Septembernya 1 juta. Itu selama 3 tahun sekali atau gimana? Nah, itu hanya 1 kali masuk aja. Jadi untuk pertama kali masuk DPP itu 3 juta. Nah, ini yang bisa diangsur 3 kali. Tapi kalau untuk yang SPP kan tiap bulan. Nah, kemudian ada satu lagi kalau di awal yaitu ada uang kegiatan selama 1 tahun. Uang kegiatan ini meliputi misalnya ada kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, koperasi, kemudian ada seragam juga ada di situ. Jadi ini sudah termasuk uang seragam sebesar 3 juta itu. Seragamnya ada 3 setel kain dan ada 1 seragam jadi olahraga. Jadi ada putih abu-abu, kemudian ada batik hitam sama pramuka coklat. Nah, 1 lagi kaos olahraga itu yang udah jadi. Tapi kalau yang 3 kain tadi masih berupa kain. Jadi total kalau misalkan mau kontan, mau cash, itu berarti uang formulir 250.000 ditambah dengan 6.700.000. Tapi kalau DPP-nya mau diangsur, berarti untuk bayar pertamanya 4.700.000. Untuk uang kegiatan itu berarti tiap tahun ya Pak? Iya, nanti itu berlaku 1 tahun ya. Iya. Berlaku 1 tahun. Nanti kalau misalnya 1 tahun berikutnya, nah itu juga akan ada lagi yang terbaru. Gitu nanti waktu kenaikan kelas. Begitu. Tapi untuk siswa yang berprestasi kita juga ada diskon untuk DPP ya. Jadi kalau yang diskon full 100% itu bagi siswa yang pertama yaitu anak yatim piatu untuk 2 orang atau anak kandung dari ketenagaan. Itu memang free. Itu yang apa itu? DPP itu berarti DPP itu yang sumbangan masyarakat. Dan juga sama uang kegiatan.
itu akan dibebaskan 100%. Ya. Kemudian Syarat. ya, kemudian untuk yang siswa berprestasinya itu internasional misalnya, maka uang DPP-nya full 100% nggak bayar. Ini untuk yang apa namanya? Yang dapat prestasi di tingkat internasional. Selain itu juga kalau ada hafiz yang bisa minimal 3 juz hafalnya, itu DPP-nya juga 100% free. Daftar guys. 100%. Jadi yang hafal Quran minimal 3 juz itu bisa untuk daftar di sini tanpa ada DPP. Jadi potongannya langsung 3 juta. Iya, gitu. Kemudian juga untuk kalau yang berprestasinya di tingkat nasional ada itu diskon lagi? Ada diskon, bisa DPP-nya 50%. Kalau yang internasional tadi kan 100%. Kalau yang nasional itu 50% DPP-nya. Jadi dapat potongan 1.500.000. Selain itu, kalau yang pernah menjuarai lomba di kegiatan Hari Pahlawan kemarin, itu ada potongan berapa ini ya? 25% DPP-nya. Jadi dipotong 25% untuk DPP. Selain itu juga kalau misalnya alumninya SMP TAK, itu dapat potongan DPP-nya 25% juga. Banyak juga diskonnya. Iya. Nah, dan yang terbaru, kalau yang tahun kemarin belum ada, tahun ini ada, yaitu untuk keluarganya siswa yang aktif. Misal nih, Raka punya adik kelas 9 sekarang, mau masuk di Smatak, ada potongan untuk DPP-nya 15%. Oh gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kakaknya Raka misalnya ya, alumninya sini ternyata. Lah, kakakmu punya anak. Iya. Maka anaknya kalau masuk sini dapat potongan DPP 10%. Oh, jadi anaknya pun juga dapat. Jadi anaknya alumni atau mungkin saudara kandungnya alumni dapat diskon 10% untuk DPP-nya. Lumayan loh guys. 300.000 kalau dirupiahkan kan, masih lumayan. Itu bisa menggantikan uang formulir juga. Itu untuk pembiayaannya ya. Jadi kalau misalnya info lebih lengkap ya bisa lihat di Instagramnya Smatak aja. Nah berarti kalau untuk pendaftarannya jam bukanya jam berapa? Kita buka di jam kerja, yaitu mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Selain itu nggak bisa berarti? Bisa lah, dinego dulu lah dengan melalui mobile phone-nya kita atau melalui hotline-nya kita, bisa janjian dulu aja gitu. Oke, jadi untuk itunya nomor teleponnya bisa kalian lihat di bawah ini. Okay. Ya, kalau dilihat di Instagram juga ada kok yang seperti ini. Ya. Ini ada keterangannya semuanya di situ, di Instagramnya kita. Atau brosur ini sebenarnya udah kita sebarkan di seluruh SMP di Surabaya. Itu kemarin waktu ujian sekolahnya mereka kita sebar ini. Jadi kalau mungkin, tapi informasi lebih detail juga bisa lah ditanyakan di hotline lewat DM Instagram kita bisa. @smatak_Surabaya. Ya. Oke, jadi dengan uang 6.700.000 kalian bisa menjadi siswa atau siswi Smatak guys. Oke, kalau ngomongin Smatak sendiri memiliki ekstrakurikuler yang cukup banyak nggak sih Pak? Ada banyak. Kalau di tahun ini kita akan mengaktifkan semua kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikulernya di tahun ini yang kita data ada sekitar 18. 18 ekskul guys. Iya, 18 ekskul. Jadi termasuk ada, kalau pramuka wajib ya, memang pramuka wajib. Kemudian ada untuk olahraga itu ada basket, volley, badminton, kemudian ada apalagi futsal. Kemudian untuk di seni itu kita ada modeling, ada musik, kemudian ada apalagi tari. Itu ada modern, ada tradisional juga. Oke. Dan ada pengajarnya juga. Kemudian untuk yang lain-lain seperti kalau bela diri itu termasuk olahraga juga ya. Iya. Dan masih banyak sih yang lainnya. Nah buat teman-teman yang mungkin prestasinya dulu di SMP bisa dikembangin juga nggak sih di Smatak? Bisa. Dan yang terbaru kemarin itu kan kita ada melegalkan untuk ekstrakurikuler e-sport. Nah kita kerjasama tuh dengan Untak Surabaya dari UKM-nya, dan di UKM itu mereka sudah punya MOU dengan
apa itu namanya? Yang membawai e-sportnya Surabaya itu. Apa ya? Saya lupa namanya. Apa itu guys? Tulis kolom komentar. Heeh. Apa untuk yang UKM-nya untuk kemarin kan dia punya kerjasama dengan yang handle e-sport di Surabaya itu. Ya itu kan. Nah, Di jadi sini ada. jadi benar-benar diarahkan betul dan memang prestasinya di situ juga lumayan oke. Dan tapi kita memang masih baru bekerja sama sehingga kita masih ngembangkan terus. Jadi bisa kok guys, kalian terusin prestasi kalian yang di SMP, bisa kalian terusin di Sematak ini. Mm-mm. Dan itu nanti juga untuk kegiatannya ekstrakurikuler pun memang tidak akan mengganggu kegiatan intra ya. Karena untuk ekstrakurikuler jadwalnya di hari Sabtu. Kalau sekolah kita kan masuknya di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Iya. Senin sampai Kamis mulai jam 7 sampai dengan jam setengah 4 lewat 10 menit. Kalau hari Jumat kan sampai jam 11. Iya. Setelah Jumatan itu yang ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Hari Sabtunya ekstrakurikuler pilihan dan itu tidak akan mengganggu kegiatan Berarti sekolah. itu semua ekskul dilaksanakan di hari Sabtu itu, Pak? Iya, tapi tergantung juga dari kegiatan masing-masing ya. Kalau misalnya basket itu mengajukan 2 kali latihan di hari biasa setelah pulang sekolah karena memang di sore hari. Itu juga bisa. Atau mungkin badminton yang biasanya juga kalau nggak salah sih pembinanya bilang mungkin hari Kamis atau hari apa gitu. Itu semua tergantung dari mereka masing-masing. Yang jelas tidak mengganggu intrakurikuler. Oke. Jadi bener-bener kayak teratur banget gitu ya jadwal-jadwalnya ya, Pak. Iya, pasti kita atur semuanya kok. Ya. Oke, mungkin segitu saja, Pak, yang bisa kita bicarakan di sini. Oke. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, Pak. Siap. Dan semoga bisa ngobrol di sini lagi. Iya. Oke, boleh. Iya. Oke, thank you guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini dan makasih. Sampai jumpa.